Shalom, kita bersyukur karena kembali di hari Minggu ini kita semua bisa datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, walaupun cuaca tidak bersahabat untuk kita kalau kita keluar rumah karena sempat hujan saudara. Tapi kita bersyukur karena tetap kita memilih untuk datang di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tema bulan Oktober adalah iman yang diproklamirkan, iman yang diproklamirkan. Dan salah satu cara untuk memproklamirkan iman kita adalah kita melayani dengan hati hamba. Itu sebabnya judul firman Tuhan di sore hari ini adalah melayani dengan hati hamba. Mari buka bersama dengan saya, kita membaca di dalam Lukas pasal 17, kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Judulnya Tuan dan Hamba. Ayat 7 saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat 10, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pelayanan, maka kita juga harus berbicara tentang pelayan, begitu saudara ya. Pelayan sebagai pelaku dari pelayanan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita melayani dengan hati hamba. Nah saudara dikasihi Tuhan, kita akan melihat dulu di dalam Alkitab, sebenarnya siapakah hamba Tuhan itu menurut Alkitab? Ya, kita akan mulai dari sini. Siapakah hamba Tuhan itu menurut Alkitab? Mari coba kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kata diciptakan, ada kata diciptakan dalam Yesus Kristus. Ini berarti bahwa kita ini sudah diselamatkan karena iman kepada Kristus. Jadi kata diciptakan dalam Yesus Kristus itu berarti bahwa kita ini sudah diselamatkan. Nah saudara, mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, jadi setelah kita diselamatkan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, maka saudara dikasih Tuhan, kita diperlengkapi dengan karunia-karunia dari Roh Kudus. Saudara ya, setelah kita diselamatkan, dikatakan kita ini diselamatkan, kita ini diciptakan di dalam Yesus Kristus, akhirnya kita menjadi ciptaan baru. Jadi kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus, maka kita diperlengkapi dengan karunia-karunia dari Roh Kudus. Nah selanjutnya saudara, Yohanes 17 ayat 18 dan 20. Firman Tuhan katakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, ayat 20 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara dikasih Tuhan, jadi setelah kita diselamatkan, kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, maka saudara, semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus diutus ke dalam dunia. Nah jadi saudara dikasih Tuhan, siapakah
kita ini hamba-hamba Tuhan. Siapakah hamba Tuhan itu menurut firman Tuhan? Yaitu semua orang percaya. Jadi bukan cuma pendeta saudara ya. Semua orang percaya yang sudah diselamatkan. Kita diselamatkan untuk melayani, kita diperlengkapi untuk melayani, dan kita diutus untuk melayani. Siapa itu? Saya dan juga saudara semua. Nah saudara dikasih Tuhan, jadi kita semua bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya penginjil yang bisa disebut hamba Tuhan. Tetapi semua orang percaya, saudara semua ini adalah hamba Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara dikasih Tuhan, jelas firman Tuhan katakan apapun yang kamu lakukan, apapun profesi yang sedang saudara tekuni hari ini, siapapun saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena semua hal yang kita kerjakan di dalam dunia ini adalah kita diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan semuanya itu. Maka sudah dikasih Tuhan berarti semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan dalam dunia ini harus dipandang sebagai ladang pelayanan kita. Saudara ibu rumah tangga, ladang pelayanan saudara pun adalah rumah tangga saudara. Saudara sebagai apapun itu ladang pelayanan saudara. Saudara sebagai pekerja, saudara sebagai karyawan itu ladang pelayanan saudara. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua melayani, kita semua adalah hamba Tuhan. Maka khotbah hari ini bukan hanya untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di gereja ini. Tetapi untuk kita semua, bahkan saudara pun yang hari ini merasa saya kan cuma jemaat biasa. Tidak ada yang jemaat biasa. Kita semua diutus sebagai hamba-hamba Tuhan. Setuju katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali kepada konteks pembacaan kita Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saudara dikasih Tuhan, zaman dulu, zaman ketika ayat ini ditulis, saudara dikasih Tuhan, pengertian hamba di sini adalah budak. Saudara ya, tadi kan kita membaca tuan dan hamba. Nah saudara, hamba itu pada masa itu adalah budak saudara. Ya, budak itu adalah manusia yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Budak itu adalah manusia yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ketika dia dibeli oleh tuannya dan tuannya itu mengeluarkan sertifikat kepemilikan atas diri budak ini, maka saudara dikasih Tuhan, budak ini telah kehilangan semua haknya. Semua haknya dia telah kehilangan. Maka budak itu saudara dikasih Tuhan, dia tidak punya hak, dia hanya punya kewajiban. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena dirinya sudah dibeli. Oleh siapa? Oleh tuannya. Nah saudara dikasih Tuhan, dia kehilangan semua hak. Bahkan dia mau dimatikan kapanpun. Saudara, itu bisa dilakukan oleh tuannya. Nah saudara dikasih Tuhan, budak itu sekali lagi tidak punya hak. Dia hanya punya kewajiban. Nah saudara dikasih Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan ini dalam pengajarannya untuk murid-muridnya. Untuk mengingatkan murid-muridnya, ya, atau mengingatkan mereka pada waktu itu tentang sebuah potret atau sebuah gambaran seorang hamba atau budak yang mendedikasikan dirinya untuk tuannya. Saudara, melayani tuannya dengan sungguh-sungguh, ya, menghormati tuannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, seorang budak atau seorang hamba tidak bisa bekerja dengan standar minimum, tidak bisa. Saudara, tidak bisa. Dia harus, saudara dikasih Tuhan, diwajibkan untuk melakukan setiap pekerjaannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya. Untuk apa? Menyenangkan tuannya. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai Tuhan kita. Amin saudara. Yesus Kristus itu Tuhan kita. Dia telah membeli kita di pasar budak. Dia telah membeli kita di pasar budak, dia menebus kita sebagai budak dosa yang ditawan oleh iblis, saudara. Dan kemudian dia menyerahkan sertifikat lunas kepada kita melalui darahnya di kayu salib. Sehingga, saudara dikasih Tuhan, kita tidak lagi menjadi hamba dosa.
tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Saudara ya, hamba kebenaran adalah hamba yang mengabdikan dirinya untuk melayani tuannya, yaitu Yesus Kristus. Kita ini adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran yang melayani Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau begitu bagaimana caranya kita bisa melayani Tuhan dengan hati seorang hamba? Saudara sudah paham bahwa bukan hanya saya yang hamba Tuhan, tapi saudara semua, kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita melayani dengan hati seorang hamba? Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melayani dengan hati hamba, maka kita melayani saudara, kita melayani dengan fokus kepada Kristus. Sekali lagi saudara, kita melayani dengan fokus kepada Kristus. Kita melayani dengan berfokus hanya kepada Kristus. Coba lihat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, budak pada zaman itu saudara tidak boleh fokus kepada dirinya. Dia tidak boleh fokus kepada kepentingannya saudara. Dia tidak bisa fokus kepada keluarganya. Dia tidak bisa fokus kepada apapun yang ada di dalam hidupnya. Tapi dia hanya bisa fokus kepada tuannya. Dia hanya fokus melayani dan menyenangkan tuannya. Saudara, itulah yang menjadi fokus para budak, para hamba. Saudara, tidak peduli dia lapar, begitu kan? Tidak peduli dia itu haus, tidak peduli dia sakit. Maka ayat tadi berkata, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Setelah tuan itu makan, hamba itu baru bisa makan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi fokusnya adalah kepada tuannya. Saudara, yang harus diprioritaskan adalah kebutuhan dan kepentingan tuannya, bukan kepentingan dirinya sendiri. Saya mau katakan begini saudara, kebanggaan seorang budak, ya, kebanggaan dari budak itu adalah dia dapat melayani tuannya dan tuannya senang dengan apa yang dia lakukan. Itu saja kebanggaan dari seorang budak. Ya, kebanggaan seorang budak adalah dia dapat melayani tuannya dan tuannya senang dengan apa yang dia lakukan. Kemuliaan dari si budak itu adalah dia dapat mengabdi kepada tuannya. Itulah kemuliaan budak. Bahwa dia dapat mengabdi kepada tuannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara ke Solo atau ke Jogja, saudara akan menemukan ada keraton atau ada istana kesultanan, begitu saudara ya. Pasti saudara yang sudah pernah ke sana pasti tahu. Nah saudara dikasih Tuhan, dan di keraton itu ada yang namanya abdi dalem. Saudara ya, ini gambarnya para abdi dalem. Saudara dikasih Tuhan, abdi dalem ini adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada istana dan kepada raja atau kepada sultan. Dan mereka harus taat kepada segala aturan yang dibuat oleh sultan, yang dibuat oleh raja. Saudara dikasih Tuhan, kalau berkata, oh bekerja di istana raja, kira-kira berapa gajinya ya? Maka kemudian saya cari tahu saudara ya, saya googling, saya cari berapa sih gaji dari abdi dalem ini saudara. Ternyata saya menemukan banyak catatan begini, abdi dalem itu gajinya bervariasi. Ada yang 5.000 per bulan, 5.000 saudara ya, 5.000 per bulan. Ada yang 15.000 per bulan. Dan di catatan tahun 2024 ada yang 300.000 per bulan. Dan yang paling banyak ada yang 1,5 juta per bulan. Saudara, jangankan 1,5 juta per bulan. Jangankan yang 5.000 dan 15.000 per bulan. Saya rasa 1,5 juta pun tidak cukup untuk hidup mereka 1 bulan. Betul saudara? Jangan yang 5.000, yang 5.000 pastilah tidak cukup.
Saudara ya, 15.000 di tahun 2024 ya bisa dapat apa begitu, sudah apalagi ini 1 bulan. Ya. Saya rasa 1,5 juta pun tentu tidak cukup untuk mereka. Tetapi ada satu waktu, ya saya baca seorang pewawancara begitu saudara ya, seorang reporter lah begitu, sebuah media kemudian bertanya kepada salah satu abdi dalam. Dikatakan, apakah kamu cukup, apakah Bapak atau Mas cukup dengan gaji sebegitu untuk 1 bulan. Kemudian yang menarik di situ saya baca begini saudara. Sang abdi dalam itu berkata, cukup atau tidak cukup itu bukan masalah. Karena yang paling penting adalah kami bisa mengabdi kepada Raja. Itulah kebanggaan kami. Saudara, ketika saya baca itu, saya berpikir ada orang yang menghambakan diri kepada manusia. Ada manusia menghambakan diri kepada manusia tetapi bangga. Saudara, bangga sekali. Dia katakan cukup atau tidak cukup itu bukan masalah. Yang penting kami bisa mengabdi kepada Raja, kami bisa mengabdi kepada Sultan dan itu sangat membanggakan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua bagaimana bentuk pengabdian kita kepada Tuhan? Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana bentuk pengabdian kita kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari budak dosa dan membawa kita menjadi hamba kebenaran. Saudara, bagaimana caranya kita mengabdi kepada Tuhan? Melayani. Amin saudara, melayani. Melayani dengan fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada diri kita sendiri. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan semua aktivitas kita saudara, jangan hanya yang kita fokuskan adalah kita mencari keuntungan. Kalau saudara pedagang, saudara cari untung, itu harus gitu saudara, itu wajar. Tapi saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Untuk kehidupan saudara, saudara bisa cari untung. Tetapi di dalam melayani Tuhan, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar. Kita bukan hanya fokus kepada keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan dalam dunia ini. Tapi mari saudara, kita berfokus kepada bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Bagaimana kita bisa menyenangkan, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di tempat pekerjaan kita. Bagaimana saudara bisa jadi berkat di kampus, saudara bisa jadi berkat di sekolah. Dimanapun saudara berada, dimana saudara bisa membawa kemuliaan kepada Tuhan saudara. Menjadi sebuah kebanggaan karena saya bisa melayani Tuhan. Di kampus saya bisa melayani Tuhan lewat profesi saya, lewat mungkin profesi saya sebagai guru, mungkin profesi saya sebagai dokter, mungkin profesi saya sebagai seorang ASN, seorang karyawan. Betapa bangganya saya karena saya bisa mengabdikan diri kepada Tuhan lewat profesi saya. Itulah yang harus membanggakan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melayani dengan fokus kepada Kristus adalah penyerahan totalitas hidup kita untuk Tuhan. Saudara, sekalipun resikonya mungkin saudara kita tidak dianggap. Sekalipun mungkin resikonya kita tidak diprioritaskan. Atau di dalam kita melayani Tuhan mungkin kita dirugikan. Bahkan mungkin karena nama Kristus maka usaha saudara, pekerjaan saudara diganggu, dihambat. Begitu saudara, diremehkan. Tapi kita tetap bisa berkata, bukan soal untung dan rugi. Bukan soal cukup atau tidak cukup. Tetapi yang penting saya bisa melayani Raja di atas segala raja. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang pelari saudara. Ya, seorang pelari 100 meter yang bernama Eric Liddell. Eric Liddell ini saudara adalah seorang pelari dari Inggris yang sangat berprestasi. Pada Olimpiade Paris tahun 1924, dia sangat dijagokan. Ya, fansnya itu, saudara, supporternya itu dari negaranya itu datang, ya, bersiap datang ke Paris menonton Olimpiade. Khususnya mereka datang mensupport dan mendukung Eric Liddell ini. Saudara, kenapa? Mereka bahkan sudah mempersiapkan selebrasi, ya, untuk kemenangan Eric Liddell. Mereka yakin pasti Eric Liddell akan menang. Kenapa? Karena dia memegang rekor dunia lari 100 meter dan rekor itu telah dipegangnya selama 35 tahun, tidak terkalahkan. Maka hal yang wajar ketika pendukungnya berharap bahwa kali ini
sekali lagi Erik masih bisa menang. Nah saudara dikasih Tuhan, kemenangan dan kesempatan untuk menang itu sangat besar buat Erik Liddell. Karena dia masih punya stamina yang baik untuk bertarung di lari 100 meter. Tetapi sudah dikasih Tuhan, ada sebuah berita mengejutkan. Erik Liddell kemudian mengumumkan bahwa dia tidak akan ikut bertanding di Olimpiade Paris 1924. Ini mengejutkan negaranya, ini mengejutkan supporternya saudara. Ya fansnya kemudian mulai kesal dan marah. Kok bisa? Padahal dia sudah mempersiapkan dirinya. Dia sudah latihan beberapa lama saudara. Untuk bisa memenangkan kembali pertarungan itu. Tapi saudara dikasih Tuhan, ketika ditanya apa yang menyebabkan Erik Liddell kemudian membatalkan pertandingannya, tidak mau ikut pertandingan Olimpiade itu. Jawabannya sangat mengejutkan sekali. Yang mungkin bagi orang lain ini dianggap ini jawaban yang konyol sekali atau alasan yang tidak masuk akal. Erik Liddell berkata, saya tidak ikut lomba, saya menarik diri saya tidak ikut lomba. Karena lomba itu diadakan pada hari Minggu. Karena lomba itu diadakan pada hari Minggu. Saudara dikasih Tuhan, Erik Liddell berkata, lomba itu diadakan pada hari Minggu. Dan hari Minggu bagi saya adalah hari saya beribadah. Dan hari di mana saya harus melayani Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ini pemegang rekor selama 35 tahun tak terkalahkan di dalam lari jarak pendek ya kalau 100 meter ya. Saudara, dan dia masih punya peluang karena belum ada yang bisa mengalahkan dia. Sudah dikasih Tuhan, keputusannya itu membuat Erik dikritik habis-habisan oleh penggemarnya dan oleh negaranya sendiri. Tetapi dia tetap menolak. Bahkan kemudian istana ya Inggris, kerajaan Inggris pun memintanya untuk bertanding. Tetapi Erik Liddell berkata, tidak, aku tidak akan bertanding. Karena hari Minggu bagiku adalah hari aku beribadah dan hari aku harus melayani. Dan benar. Pada minggu itu, pada minggu pagi itu, di mana semua pelari bertanding, Erik Liddell memilih berkhotbah di gerejanya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah Erik Liddell rugi? Bisa saja dia rugi. Saudara dikasih Tuhan, prestasinya rugi mungkin, medalinya dia rugi, ya nama baik, nama besar dia rugi. Tetapi dia telah menetapkan hatinya untuk melayani dengan fokus kepada Kristus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, harga yang sangat mahal. Erik Liddell membayarnya, tapi itulah panggilan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Dan inilah juga panggilan hidup kita semua sebagai hamba Tuhan. Sikap seorang hamba adalah melayani dengan tetap berfokus kepada Kristus. Yang kedua sudah dikasih Tuhan. Melayani dengan hati hamba itu berarti melayani tanpa tuntutan. Melayani tanpa tuntutan. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata begini. Dalam Lukas 17 ayat ke-9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara dikasih Tuhan, apakah tuannya wajib mengatakan terima kasih kepada budak atau hamba yang sudah menolong dia, yang sudah membantu pekerjaannya? Tidak ada kewajiban karena seorang budak sudah tidak punya hak untuk menerima apapun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini, setiap orang saudara pasti berharap ketika dia melakukan sesuatu untuk orang lain, pasti berharap bahwa dia akan menerima penghargaan dari orang itu. Seorang suami atau seorang istri pasti berharap ketika dia sudah menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, mungkin mendapatkan pujian ya dari pasangannya. Seorang anak tentunya mengharapkan ada support dari orang tua ketika dia sudah menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Saudara, orang tua juga pasti mengharapkan ucapan terima kasih dari anak-anaknya karena mungkin sudah menjadi orang tua yang baik. Tapi saudara dikasih Tuhan, hamba Kristus tidak boleh menuntut penghargaan manusia.
hamba Kristus, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan kita semua tidak boleh menuntut penghargaan dari manusia. Saudara, kalau saudara membaca Matius pasal 23, saudara, ya, di situ Yesus memberikan di dalam Matius 23, saudara bisa baca di rumah. Saudara, di situ Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya supaya mereka tidak mengikuti cara hidup atau cara pelayanan dari ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara dikasih Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat di dalam pelayanan mereka, saudara, mereka mau terlihat sebagai guru agama, mereka mau terlihat sebagai orang yang ahli dalam kitab suci, mereka adalah orang-orang yang paham segala macam ilmu kitab suci, saudara. Tetapi mereka tergila-gila dengan hormat manusia. Mereka tergila-gila dengan pujian manusia. Mereka haus sekali akan penghargaan manusia. Kalau mereka sudah melakukan sesuatu, mereka selalu berharap supaya ada orang yang memberi aplaus, ada orang yang memberikan tepuk tangan, ada orang yang memberikan ucapan-ucapan penghargaan atas apa yang sudah mereka lakukan. Itulah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sudah dikasih Tuhan. Tetapi Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 11. Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara. Dia berkata begini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, ayat ini berbunyi begini, semakin kalian merendahkan diri melayani orang lain, semakin besarlah kalian. Supaya menjadi yang terbesar, hendaklah kalian menjadi pelayan. Saudara, orang Farisi ahli Taurat ketika melayani, mereka tergila-gila dengan pujian manusia. Mereka menuntut bahwa mereka harus dihormati. Kalau mereka datang beribadah, maka mereka harus dengan rombongan datang duduk di paling depan. Ini zaman dulu, bukan berarti yang dulu di depan saya bilang itu orang Farisi ahli Taurat, bukan saudara ya. Maksud saya konsep pada waktu itu yang terjadi pada masa itu. Kenapa? Karena mereka mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia, bahwa itu tempat terhormat, yang di belakang bukan tempat terhormat. Begitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi Yesus berkata, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu justru harus menjadi pelayanmu. Hanya orang-orang yang rendah hati yang tidak akan menuntut penghargaan dari manusia. Karena dia tahu bahwa penghargaan dari manusia itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia dapatkan. Kita semua saat ini mungkin tidak dihargai, tetapi satu waktu kita akan mendapatkan penghargaan yang tak terkira oleh Tuhan kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Bapa kita yang ada di dalam surga. Sudah dikasih Tuhan, kadang kita berpikir karena kita sudah menjadi orang tua yang baik, karena kita sudah menjadi anak yang berbakti, kita sudah jadi suami yang setia, kita sudah jadi istri yang bijaksana, kita sudah jadi karyawan yang jujur. Harusnya saya dihargai kok, tapi kenapa ya saya tidak dihargai? Saya tidak dapatkan apa-apa. Firman Tuhan berkata, semakin kita merendahkan hati kita, semakin besarlah kita dalam pandangan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, melayani dengan hati hamba adalah melayani tanpa menuntut apapun. Saudara, ada kata-kata yang sangat bagus sekali, saudara, dari catatan Mother Teresa, saudara. Ya, semoga bisa dibaca dengan baik. Mother Teresa berkata, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu, tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka. Saudara dikasih Tuhan, meskipun mungkin pahit yang kita terima, padahal kita sudah melayani dengan baik. Mungkin pahit yang kita terima, mungkin beresiko. Resiko yang kita terima itu besar. Meskipun mungkin banyak hal yang menyakitkan terjadi di dalam perjalanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara, mungkin kita sekali lagi tidak dianggap atau tidak dihargai oleh siapapun. Saudara, tetaplah melayani Tuhan.
dengan hati hamba, dengan kerendahan hati. Amin saudara. Di tempat saudara di kantor mungkin, di tempat saudara di sekolah, tempat saudara di dalam dunia bisnis perdagangan dan sebagainya. Saudara mungkin saudara disepelekan. Saudara sudah bekerja dengan bagus tapi sudah orang selalu melihat selalu salah. Selalu dianggap, ya kadang tidak dianggap sama sekali. Tetaplah melakukan dengan semaksimal mungkin. Tetaplah melakukan dengan sebaik mungkin. Karena itu adalah ladang pelayananmu. Saudara dikasih Tuhan, melayani dengan hati hamba artinya melayani tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan untuk dihargai. Yang terakhir yang ketiga, melayani dengan hati hamba berarti yang ketiga, melayani dengan penuh tanggung jawab. Melayani dengan penuh tanggung jawab. Saudara dikatakan dalam firman Tuhan, demikian jugalah ayat 10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara, dikatakan begini. Begitu juga kalian, kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami hanya pelayan biasa, kami hanya melakukan kewajiban kami. Yang ketiga saudara, melayani dengan hati hamba adalah melayani dengan penuh tanggung jawab. Melayani dengan penuh tanggung jawab. Melayani dengan hati hamba berarti melakukan tugas, melakukan kewajiban yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saudara, orang-orang yang melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan pujian. Saudara, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, maka mereka akan melayani dengan penuh tanggung jawab. Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Artinya saudara bahwa seorang yang bertanggung jawab pada hal-hal yang seorang dapat melakukan atau seorang dapat bertanggung jawab pada hal-hal yang besar. Kalau dia bertanggung jawab, dia mampu bertanggung jawab pada hal-hal yang kecil yang dipercayakan kepadamu. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya apapun yang saudara lakukan, dimanapun ladang pelayanan saudara, jadilah orang yang bertanggung jawab. Saudara, jika kita tidak dapat diandalkan untuk perkara-perkara yang kecil, bagaimana kita bisa diandalkan untuk perkara-perkara yang besar? Saudara, kalau hal yang kecil kita tidak dapat diandalkan, ya kita tidak dapat bertanggung jawab. Bagaimana kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar? Saudara, melayani dengan penuh tanggung jawab adalah melayani dengan totalitas, tidak setengah-setengah. Sekarang banyak orang yang melayani Tuhan, banyak orang yang melayani dalam ladang pelayanannya, dalam pekerjaannya, suka sekali melakukannya sekedarnya. Suka sekali melakukan hanya ya terpaksa, ya pokoknya asal jadi, begitu saudara. Itu bukan pelayanan hati hamba. Karena orang yang melayani dengan sebagai hati hamba, dengan hati hamba, dia akan melakukannya dengan tanggung jawab, dengan totalitas. Saudara, ya tidak setengah-setengah, ya tidak terpaksa atau hanya supaya orang lain melihat apa yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, saya sangat mengapresiasi anak-anak volunteer yang melayani di gereja kita. Saudara, mereka melayani dengan totalitas sekalipun mereka masih sangat muda. Walaupun masih banyak di antara mereka juga yang perlu dibina. Saudara, tetapi semangat mereka adalah semangat totalitas. Sungguh-sungguh di dalam mereka melayani. Saudara dikasih Tuhan, saya berpikir bahwa orang tua yang mensupport mereka. Orang tua anak-anak ini, anak-anak muda ini yang mensupport mereka untuk belajar, melayani, belajar bertanggung jawab terhadap pelayanannya. Saudara, satu waktu di saat anak-anak ini sudah dewasa, orang tua akan sangat berbahagia karena mereka akan dipakai Tuhan luar biasa di dalam ladang pelayanan mereka. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara orang tua yang punya anak-anak usia remaja, youth,
Saudara, mari ajak mereka, libatkan mereka untuk mencintai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat pelayanan apapun, saudara. Volunteer di sini, saudara, ada yang usher, penerima tamu, jalankan persembahan. Saudara, ada yang tukang parkir, ada yang tukang payung kalau hujan, begitu saudara ya. Ada yang kalau lagi kalau lagi ibadah-ibadah spesial, ibadah-ibadah yang cuma 1 kali atau 2 kali begitu, sudah butuh kursi banyak, mereka angkat kursi saudara. Ya, sambil angkat kursi itu keringat-keringat tuh sampai jatuh di kursi begitu. Tapi mereka begitu semangat saudara untuk melakukannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bagian terakhir ini. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mulia. Kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus dan kita diutus saudara ya ke dalam dunia ini untuk melayani Tuhan apapun profesi kita. Kita sudah diperlengkapi saudara lewat khotbah, lewat pengajaran-pengajaran, lewat kelas-kelas pemuritan, lewat apapun yang kita dengarkan di media-media apapun kita diperlengkapi saudara. Kita diutus sebagai hamba-hamba Tuhan di ladang pelayanan kita masing-masing. Sebagai apapun saudara, marilah kita memenuhi panggilan ini dengan melayani dengan hati hamba. Melayani dengan hati hamba adalah melayani dengan hati yang fokus kepada Kristus. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak resiko, sekalipun harus bayar harga, kita tetap fokus kepada panggilan kita sebagai hamba Tuhan di ladang kita masing-masing. Kita fokus kepada Tuhan. Melayani dengan tidak menuntut penghargaan manusia. Ya, tetaplah kerjakan hal-hal yang benar, tetaplah kerjakan hal-hal yang baik sekalipun kita tidak dihargai, sekalipun kita tidak mendapatkan pujian manusia, dan melayanilah dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun itu tidak terlihat, sekalipun itu kecil dan sederhana. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah lakukan itu dengan totalitas sepenuh hati sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Maka suatu waktu, Matius 25 ayat 21, minta tolong multimedia bukakan. Matius 25 ayat 21, inilah yang nanti akan kita dengar di satu waktu ya dalam hidup kita. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa saudara? Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Satu waktu orang-orang yang melayani dengan hati hamba akan berdiri di hadapan Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan kita, majikan kita yang sesungguhnya. Bapa surgawi kita. Ya. Dan kita akan mendengarkan kata-kata ini. Engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan bersama Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hamba yang baik dan setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Yang telah menggunakan kesempatan, telah menggunakan semua sumber daya yang Tuhan sudah berikan kepadanya untuk bekerja demi Kristus di dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita semua, dalam kita menjalani panggilan kita di ladang kita masing-masing sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin buat firman Tuhan.